Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV. 2022 ini jadi tahun yang berat buat kripto. Akankah Bitcoin dan kripto survive? Nah, kali ini kita akan bahas apa yang bakal terjadi buat Bitcoin dan kripto. Di video ini kita akan lihat lagi, memprediksi lagi masa depan Bitcoin dan kripto setelah tumbangnya FTX dan juga dihajar oleh 3 Black Swan sekaligus dalam waktu setahun. Mau kemana Bitcoin dan kripto selanjutnya? Kapan Bitcoin bisa all time high lagi? Dulu angka-angka ini hanyalah prediksi berdasarkan catatan data historis. Ya, untuk pastinya berapa bottomnya dan berapa topnya kita semua tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu, siapapun di dunia ini juga tidak ada yang tahu. Semua yang ada di dunia ini hanyalah bisa memprediksikan, tidak ada yang bisa memastikan. Jadi yang namanya prediksi bisa juga benar, juga bisa salah. Jadi jangan pernah percaya 100% kepada siapapun. Selalu cek kembali dan lakukan riset mandiri Anda. Tetap DYOR atau do your own research. Nah, kemudian bagaimana dengan prediksi para pakar? Hal Finney memperkirakan harga Bitcoin akan senilai 10 juta US dollar apabila Bitcoin menjadi legal tender. Nah, siapakah Hal Finney? Hal Finney ini adalah penerima Bitcoin pertama dari Satoshi Nakamoto. Saat itu, Hal Finney menerima sekitar 10 Bitcoin dari Satoshi. Selanjutnya, Cathie Wood, pengelola investment ternama ARK Invest, percaya bahwa Bitcoin akan berharga senilai 1 juta US dollar di tahun 2030. Cathie Woods bahkan di masa bear market ini sudah memborong saham Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC yang sudah terdiskon 43% dari harga Bitcoin. Plan B, pencipta model stock to flow Bitcoin, menyatakan Bitcoin akan menembus harga 100.000 dolar di tahun 2023. AMB Crypto memperkirakan Bitcoin ada di harga 274.000 dolar pada tahun 2026. Ya, kita boleh percaya, boleh juga tidak percaya dengan prediksi para pakar ini. Kenapa? Karena mereka juga bisa salah dalam memprediksikannya. Misalkan saja pada John McAfee yang memprediksikan bahwa harga Bitcoin mencapai setengah juta dolar di akhir tahun 2020 ini. Nah, yang terjadi ya kita semua juga tahu bahwa harga Bitcoin ternyata belum pernah mencapai 3 digit. Jadi ya, do not trust to anybody. Jangan percaya pada siapapun. Always verify. Selalu cross check ulang informasi yang kita dapatkan. Kita akan lihat kita ini ada di posisi mana dan bagaimana potensi ke depan dengan menggunakan berbagai sumber chart dan model. Yang pertama berdasarkan prediksi analis Goldman Sachs. Goldman Sachs sudah mengeluarkan reportnya yang menyatakan bahwa di tahun 2023 S&P 500 mengalami zero growth. Bahkan mereka memperkirakan S&P 500 akan terjun hingga bulan Mei hingga Fed melakukan pivot atas kebijakan moneternya. Nah, apakah hubungan antara Bitcoin dan S&P 500? Teman-teman bisa lihat model ini dulu yang ini adalah model correlation tool, yaitu model hubungan antara harga aset dengan harga aset lainnya. Kenaikan S&P 500 berhubungan dengan harga Bitcoin. Makin mendekati angka 1 maka makin berhubungan angkanya. Artinya naik dan turunnya itu makin seirama dan semakin mendekati rasionya. Jadi kalau berdasarkan prediksi dari analis Goldman Sachs, maka kemungkinan besar di 2023 Bitcoin juga mengalami zero growth. Jadi ada jendela yang sangat besar ya teman-teman untuk kita bisa mulai menabung, nyicil atau mulai melakukan Bitcoin cost averaging atau paling tidak melakukan Satoshi cost averaging. Nah, selanjutnya kita akan bahas berdasarkan chart cycle repeat. Chart ini mengambil movement harga dari 1458 hari terakhir dan mengcopy untuk memprediksi 1458 hari ke depannya. Kenapa 1458 hari?
Ya, karena memang menurut teori Bitcoin halving terjadi setiap 1458 hari sekali. Chart ini menunjukkan prediksi harga puncak Bitcoin di halving yang berikutnya. Berdasarkan data historis, harga all time high di halving yang terakhir adalah 67.549. Maka berdasarkan chart second repeat, kita akan mendapatkan harga Bitcoin di atas 155.000 dolar di akhir 2024 dan 286.000 dolar di bulan Oktober tahun 2025. Selanjutnya kita akan lihat berdasarkan long term power law. Chart ini diinspirasi oleh artikel Harold Christopher Burger di Medium pada tahun 2019. Intinya kita menarik dari support dan resisten dari harga Bitcoin dalam jangka yang panjang. Dari chart ini kita bisa mengetahui harga Bitcoin masih mahal atau sudah murah. Dari chart ini kita juga bisa memprediksi kapan Bitcoin mencapai 100.000 dolar, yaitu antara 2021 hingga 2028. Nah, yang unik ini yaitu setelah 2028 harga Bitcoin tidak akan turun di bawah 100.000 US dollar, dan setelah 2037 harga Bitcoin tidak akan drop di bawah 1 juta dolar. Dan ini kalau berdasarkan teori prediksi long term power law. Selanjutnya kita akan lihat berdasarkan 1 year hodl wave dibuat oleh Unchained Capital. Data ini melihat wallet Bitcoin yang dormant selama minimal 1 tahun. Dari chart kita bisa melihat wallet yang hodl Bitcoin 1 tahun menurun. Kita sedang dalam cycle bull run. Ini karena orang yang udah hold koin lebih dari setahun memutuskan untuk take profit. Dari chart ini juga bisa memprediksi bull run ketika wallet dengan usia koin lebih dari setahun ternyata telah menurun. Biasanya ketika 1 year plus hodl wave ratio di bawah 60%. Chart ini tidak memprediksi harga, tapi memperlihatkan aktivitas para hodler. Yang kelima berdasarkan reward era. Chart ini menunjukkan return yang didapat dari Bitcoin dalam masing-masing halving. Chart ini terbagi dalam era, dan saat ini kita ada dalam masa era halving yang keempat. Dari chart ini kita bisa melihat kalau pergerakan harga Bitcoin ada mirip-miripnya dengan era halving yang sebelumnya. Variabel vertikal adalah harga Bitcoin, sedangkan variabel horizontal adalah hari sebelum halving yang berikutnya. Nah, untuk era 3 multiple ini adalah return atau pengembalian hasil yang didapat kalau kita hold dari era yang sebelumnya. Misalkan saja dari chart ini kita mendapatkan angka return sebesar 15,84 kali kalau kita hold dari era 2 ke era 3, dan 4,74 kali dari era 3 ke era 4. Yang keenam berdasarkan Bitcoin Power Law Oscillator. Nah, dari chart ini kita bisa tahu kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Intinya kalau oscillator ada di bawah garis median, nah artinya harga Bitcoin sangat murah. Good time bagi kita untuk masuk dan mulai nyicil atau melakukan dollar cost averaging atau Bitcoin cost averaging. Sementara kalau harga udah di atas median, artinya harga Bitcoin akan jadi mahal dan Bitcoin ini siap untuk bull run. Kalau sudah terdeviasi terlalu jauh di atas garis median, artinya udah mulai peak. Mungkin lebih bijak untuk menjual Bitcoin dan beli lagi di saat oscillator ada di bawah median. Dan kalau oscillator berada terlalu lama di bawah median, artinya kita sedang dalam masa crypto winter, alias kita sedang dalam masa bearish. Nah, chart ini memang sangat membantu kita untuk memutuskan kapan kita harus mulai akumulasi. Yang ketujuh, berdasarkan compare bull market. Chart yang ini kasih kita info kapan Bitcoin buat all time high baru setelah halving. Berdasarkan data historis, Bitcoin membuat all time high baru 289 hari setelah halving. Artinya kalau halving terjadi di Maret 2024, maka kita akan melihat all time high baru sekitar bulan Desember 2024.
Nah, ini merupakan kabar baik buat kita semua karena kita bisa punya cukup waktu ya, waktu yang panjang untuk akumulasi. Oh iya, reminder lagi ya, 289 hari tadi yaitu rata-rata ya, bukan pastinya. Pasti ada deviasi. Yang ke-8 kita akan cek berdasarkan MVRV Z-Score. MVRV Z-Score membantu kita untuk menganalisa kapan Bitcoin overvalue atau undervalue. Berdasarkan harga fairnya, chart ini memakai 3 matriks warna. Hitam untuk market cap, warna biru realized value, tapi bukan dari harga Bitcoin, melainkan ini adalah harga Bitcoin ketika dipindah ke wallet lain. Dan kemudian dibuat rata-rata Z-Score yang berwarna orange, dan ini adalah rasio deviasi antara market value. Warna merah artinya sudah overvalue. Ketika Z-Score sudah mencapai warna hijau, itu artinya harganya sudah undervalue. Chart ini dapat dipakai sebagai konfirmasi di chart yang sebelumnya seperti yang sudah kita bahas, yaitu chart long term power law. Yang ke-9 yaitu Bitcoin Rainbow Chart versi 2. Dari data Bitcoin Rainbow Chart ini sampai perlu diberikan warna baru, itu karena harga Bitcoin drop. Berdasarkan data Bitcoin Rainbow, harga Bitcoin sedang diskon super besar time sebelum Bitcoin rally saat halving nanti. Nah, kenapa ada embel-embel versi kedua? Itu yang didevelop pada tahun 2014 yang lalu, itu sudah enggak valid ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat posisi harga Bitcoin berdasarkan warnanya. Untuk warna merah tua dengan maksimum bubble territory. Warna merah itu artinya ya dijual saja. Orange artinya FOMO, lagi rame-ramenya. Orange muda menuju bubble. Kuning hodl. Hijau muda murah. Hijau saja artinya akumulasi. Hijau tua saatnya beli. Biru saatnya obral besar. Oke, tadi kita sudah ngomongin tentang prediksi Bitcoin. Terus sekarang bagaimana nih tepatnya dengan kripto? Ya, beberapa kripto masih perform lebih baik dibandingkan Bitcoin saat ini. Nah, kita buka data kita yang ke-10 yaitu Satoshi Cost Average. Beberapa koin perform lebih baik daripada Bitcoin. Ini terlihat dari chart Satoshi Cost Averaging. Satoshi Cost Averaging adalah kalau kita menukarkan Bitcoin kita dengan altcoin. Beberapa altcoin yang lebih baik dari Bitcoin untuk performanya antara lain bisa jadi adalah Ethereum, BNB, Doge, Matic, Cosmos, Monero, dan beberapa lagi yang lainnya. Menurut saya pada saat bull run nanti akan ada beberapa altcoin yang akan pump jauh lebih kencang daripada Bitcoin. Karena makin bertambahnya era halving di Bitcoin, maka Bitcoin jadi kecil pumpnya hingga nanti makin stabil di suatu hari nanti. Nah, ada hal yang unik juga nih di kripto selama 2022 ini. Kita akan buka data yang berikutnya yaitu Crypto Unicorn Index. Di awal 2022 ada 135 koin kripto yang punya predikat menjadi unicorn. Artinya market capnya lebih dari 1 miliar dolar. Pada saat video ini dibuat, jumlah kripto yang mendapatkan predikat unicorn berkurang menjadi 41 saja. Pertanyaannya, apakah mereka akan kembali mendapatkan predikat unicorn di saat bull run nanti? Nah, bagaimana dengan kripto versus traditional finance? Market cap kripto secara keseluruhan sekarang masih 800 miliar dolar dengan all time high 3 triliun. Market tradisional atau traditional finance sekarang ada di angka 32 triliun dolar. Artinya market caps dari seluruh kripto itu masih 1/32 sampai 1/35 dari market cap S&P 500. Artinya masih ada ruang gerak untuk industri yang masih bayi ini. Market cap kripto kembali ke ketiga triliun itu saya kira sudah pasti ya. Tapi kalau suatu hari nanti market kripto 1/4 dari S&P 500, berapa harga Bitcoin? Berapa harga BNB? Berapa harga Ethereum? Nah, dan saya yakin itu tinggal tunggu waktu ya teman-teman. Dan menurut teman-teman bagaimana nih? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV. Dan saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.